zaman dahulu, di Jawa Timur hiduplah seorang raja yang bernama Arya Blitar. Kerajaannya aman dan tentram, rakyatnya pun sejahtera. Raja mempunyai seorang ratu yang cantik jelita. Namun, tidak pada hari itu, ratu tidak terlihat bahagia. Harum wewangian bunga-bunga mekar di taman kerajaan. Namun, keindahannya tidak dinikmati oleh sang ratu. Para emban pun menghentikan pekerjaannya. Akhirnya salah satu emban pun pergi memanggil sang raja. Tak lama kemudian, sang raja pun melangkah memasuki taman. Sang raja merasa heran melihat istrinya duduk termenung di bawah pohon. Matanya masih terlihat sembab dan merah, tidak berbinar seperti biasanya. Ratu pun menyeka air matanya dan menceritakan apa yang beliau inginkan. Sang ratu menginginkan seekor ikan bersisi emas. Raja pun terbengong-bengong mendengar perkataan sang permaisuri. Kemudian menghela napas dalam-dalam. Tidak mengira permaisurinya mempunyai permintaan seperti itu. Agar sang ratu tersenyum kembali, raja pun mengambilkan setangkai bunga. Matahari pun mulai terbenam di ufuk barat. Cahaya jingga senja terpancar menyapu langit di kerajaan Arya Blitar. Keesokan harinya sang raja segera memanggil patih. Hari itu sang raja begitu gelisah. Sang raja pun menceritakan keinginan permaisurinya kepada patihnya. Sang patih pun terkejut mendengarnya, matanya terbelalak, duduknya tidak tenang, demikian juga suasana hatinya. Karena ikan yang diminta sang ratu hanya ada di sebuah dongeng. Kemudian sang patih pun pergi, badannya gemetar dan tak tahu harus kemana. Sesampainya di rumah, patih masih bingung. Sang patih pun menceritakan tugasnya kali ini ke istrinya. Istri patih pun ikut berpikir. Dia rasa berat tugas yang diberikan kepada suaminya rasanya mustahil bisa dilaksanakan. Hari pun beranjak siang dan berganti malam. Istrinya pun mempunyai rencana untuk merebut kerajaan Arya Blitar. Malamnya, istri patih bertemu dengan Simoluri. Istri patih mempunyai tugas untuknya. Jika tugas terlaksana, akan diberi sebuah hadiah besar kepadanya. Sang patih pun bersemedi memohon agar sumping kirinya berubah wujud menjadi ikan bersisi emas. Sumping kirinya dilepas dan dibenamkan ke dalam air dan diletakkan di sebuah tempayan. Pagi harinya, Simoluri sudah sampai di tempat yang dituju. Kabut masih menyelimuti permukaan air telaga pagi itu. Istri patih pun sudah menunggu di sana. Istri patih menyuruh Simoluri untuk melempari telaga itu dengan batu ketika sang raja di pinggir sungai. Di sekeliling telaga pun sudah disiapkan bebatuan secara tersembunyi. Istri patih juga memberikan sebuah ramuan agar Simoluri menjadi sakti.
Raja begitu nampak gembira dan mengucapkan terima kasih kepada sang patih. Dari balik semak-semak, Simolurik sudah memperhatikan sang raja dari tadi. Simolurik memperhatikan keadaan sekitar. Kemudian Simolurik mendekat dan menghadang para prajurit. Semua orang pun ketakutan dibuatnya, termasuk sang raja dan patih. Sang patih kebingungan dan raja pun kaget. Tanpa basa-basi, Simolurik langsung menyerang para prajurit yang sedang menjaga di balik semak-semak. Tak lama kemudian semua prajurit pun kalah. Sekarang Simolurik mulai menyerang sang raja. Akhirnya sang raja dan Simolurik pun mengadu kekuatan. Tiba-tiba keris sang raja terjatuh karena kekuatan dari Simolurik. Raja pun semakin terjepit karena senjatanya hilang tak kemana. Sang raja pun jatuh ke sungai. Kemudian Simolurik mengambil batu-batu besar dan menjatuhkannya ke dalam sungai, sehingga sang raja terkubur di bawah batu-batu. Sang raja pun tidak dapat keluar dari batu-batu tersebut. Simolurik dan patih mendekat, memastikan sang raja sudah tiada. Kemudian mereka berdua pun kembali ke istana. Sang patih pun mengusir ratu dari istana. Dan kemudian sang patih dan Simolurik menguasai istana dan kerajaan Aryopitar. Keesokan harinya, sang ratu dan mbahnya pergi meninggalkan kerajaan. Mereka pergi ke dalam hutan yang jauh dari istana kerajaan Aryopitar. 17 tahun pun telah berlalu. Anak yang dikandung sang ratu pun sudah dewasa. Sang ratu memberikan satu pusaka kepada anaknya. Itu pusaka peninggalan dari ayahnya. Pusaka itu menjadi saksi pengkhianatan sang patih. Ratu menceritakan kepada anaknya bahwa ayahnya dihianati oleh patihnya. Sekarang patihnya menguasai kerajaan Aryopitar. Ayahnya dibunuh dengan kejamnya di sebuah telaga. Cerita itu membuat sang ratu sedih. Joko Kandung pun kaget mendengar cerita ibunya bahwa ayahnya meninggal dibunuh oleh sang patih. Joko Kandung pun berpamitan kepada ibunya dan pergi ke istana untuk membuktikan kebenaran dan merebut kembali tahtanya. Sampainya di istana, Joko Kandung pun berkeliling mencari sang patih dan istrinya. Patih dan istrinya terkejut akan kedatangan Joko Kandung. Suasana pun menjadi tegang. Namun ternyata Joko Kandung memaafkan perbuatan mereka
karena teringat oleh pesan ibundanya. Ibundanya memberi pesan, "Ingatlah pangeranku, dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan menambah masalah." Pesan dari ibundanya membuat Joko Kandung memaafkan kesalahan Sang Pati. Sang Pati pun menyesalkan kesalahannya selama ini dan menghukum dirinya sendiri. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain, karena apa yang dikatakan orang lain perlu dibuktikan sendiri kebenarannya. Jangan sampai kepercayaan kita dimanfaatkan orang lain yang berniat tidak baik.